Untuk di pengurus hari ini materinya mengenai teori analisis teknikal. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada teori yang 100% itu benar. Jadi tergantung dari pemakaian indikator-indikator yang digunakan. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama ada bagaimana cara kita membaca chart. Terus yang kedua ada trend. Yang ketiga support dan resisten. Umumnya tuh chart yang digunakan tuh ada 3 yang digunakan. Pertama itu line chart. Nah, ini adalah garis-garis. Nah, biasanya garis-garis ini terbentuk dari penutupan dari harga emiten. Terus yang kedua ada bar chart. Bentuknya seperti tiang. Jadi ada harga open, harga low, harga high, dan harga close. Hampir sama dengan candle, cuma bentuknya ada yang berbeda. Nah, ini candle yang sering digunakan, yaitu candlestick chart atau candle ini. Bedanya cuma dari candle dan bar. Kalau candle tuh ada bodinya gitu, bodinya tuh terbentuk. Kalau bar kan nggak ada. Sama aja ada open, close, high, dan low. Ya gimana? Oke, aku lanjut ya. Ini ada 2 jenis candle, itu candle bullish dan bearish. Candle bullish memberikan gambaran pergerakan harga dalam range tertentu, dan pada penutupan pasar harga berada dalam posisi naik dibanding dengan harga pembuka. Harga lebih rendah dari harga. Lalu dari konstruksinya, dari bullish ini, yang pertama upper atau lower shadow. Nah, upper atau lower shadow itu yang ini nih. Jadi ada orang yang bilangnya tuh shadow, atau ada juga yang bilang ekor gitu. Terus yang kedua body candle, tentang harga pembukaan dan transaksi. Jadi pembentukan badan candle itu dari harga open dan harga close. Terus ada range. Nah, range itu tentang harga rendah sampai dengan harga tertinggi dalam jam transaksi. Bearish sama aja, cuma yang bedanya harga. Ini suaraku jelas enggak? Jelas. Oke. Nah, yang selanjutnya itu bullish candle, awal perdagangan harga. Ini contohnya ya. Awal perdagangan harga dibuka di harga 266. Nah, bis menekan harga hingga 262 gitu kan, atau turun sampai harga di 262. Seiring waktu berjalan, bull mendorong harga naik gitu. Tadi kan sempat turun dulu kan, dibuka di 266, terus bearish menekan gitu, atau transaksi jualnya tuh lebih banyak gitu.
makanya menahan sampai di harga 26.2 lagi 262 itu menjadi harga low gitu atau harga terendah. Sering waktu bull mendorong harga naik hingga di harga 284. Nah, inilah menjadi harga tertinggi. Nah, terus biar mampu bertahan dan harga itu di harga 280. Maka candle bullish karena harga penutupan lebih bearish sama aja, cuma bedanya di harga penutupan dan harga. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain enggak dari teman-teman? Nggak ada, lanjut. Oke. Nah, yang kedua ada tren. Ini adalah bentuk tren. Jadi ada 3 bentuk tren. Yang pertama ada uptrend atau tren naik. Yang kedua ada downtrend. Dan yang ketiga ada sideways. Nah, pertama ada uptrend. Nah, gimana sih cara kita menggambar tren tersebut? Jadi cara menggambarnya kita menarik garis lurus dan garis tersebut itu harus menempel minimal dua lembah. Ini kan ada satu minimal ini tren minimal 2. Nah, yang kedua ini ada downtrend. Hampir sama dengan uptrend. Jadi untuk menggambar tren atau garis tren itu minimal menyentuh 2 bukit atau dua gunung. Kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hampir sama, letaknya aja, letak garisnya itu beda. Kalau itu di bawah candle gitu kan. Kalau downtrend itu di atas candle. Nah, yang ketiga sideways. Nah, di sideways ini ada beberapa poin yang perlu dicermatin. Gitu. Yang pertama itu non-trend atau tidak ada tren yang terjadi. Ketika harga dan hanya bergerak di range tertentu dalam batas bawah. Yang kedua, harga akan bergerak di support dan resisten. Nah, jadi sideways ini bisa menjadi salah satu alat untuk analisis gitu. Bahwa di trend sideways itu bisa dijadikan yang ketiga terjadi karena kekuatan beli dan jual sama atau terjadi kebingungan market. Yang keempat, tanda-tanda terjadinya pemulihan. Nah, biasanya tuh kalau harga suatu saham membentuk suatu tren tertentu, misalnya harga saham membentuk uptrend gitu. Nah, sebelum downtrend itu biasanya akan terjadi sideways dulu, baru downtrend. Terus yang kelima, fase distribusi dan akumulasi. Karena apa ya? Dari perpindahan fase gitu kan, dari misalnya dari uptrend ke downtrend itu kan harus sih, tapi kebanyakan itu kan status dulu. Nah, maka disitulah fase distribusi dan akumulasi terjadi. Terus yang selanjutnya pembentukan supply dan demand. Ini hampir sama dengan fase distribusi dan akumulasi market pasar. Nah, ini adalah contoh dari market yang sedang mengalami sideways. Jadi pergerakan saham itu di area tertentu. Nah, poin yang ketiga, support dan resisten. Nah, support didefinisikan sebagai level yang berpotensi menahan penurunan harga. Nah, jadi support bisa menjadikan indikator kita gitu,
saham ini akan berbalik arah ke arah garis resisten atau akan melanjutkan downtrendnya. Terus resisten sama, cuma kalau resisten itu berpotensi menahan kenaikan harga. Jika harga menyentuh garis resisten, maka ada kemungkinan harga saham itu akan mengalami penurunan. Tapi jika harga tersebut menembus garis resisten, maka ada kemungkinan harga saham itu akan melanjutkan trennya, tren naik. Terus level tersebut digunakan untuk menentukan apakah harga lanjut atau itu yang saya sebutin tadi. Bahwa garis resisten itu bisa menjadikan indikator yang dapat kita analisis apakah saham itu arah atau akan melanjutkan trennya. Support dan resisten yang telah terkonfirmasi memiliki potensi untuk memantul lebih besar. Syaratnya adalah telah diuji 2 kali. Mungkin nanti pakai contoh aja ya biar enak. Terus potensi support dan resisten adalah lembah atau puncak. Nah, ini adalah contoh dari support dan resisten gitu. Dan di sini ada harga atau istilahnya tuh pergerakan harga yang sideways gitu kan. Ini dari supportnya itu ada nah, jika harga sahamnya ini menyentuh harga apa sih menyentuh garis support gitu kan, kemungkinan akan ada pembalikan. Tapi kalau garis apa candlenya itu menembus garis support, maka akan ada kemungkinan saham tersebut melanjutkan tren turun. Kan sempat naik nih, sempat naik, terus menyentuh garis support kan, dan ternyata candlenya tuh melebihi garis support gitu. Nah itu ada kemungkinan bahwa saham itu akan terus mengalami penurunan gitu. Dan di sini terkonfirmasi bahwa sahamnya terus mengalami penurunan sampai membentuk area potensial support atau support yang akan terjadi gitu. Dari support baru yang akan terjadi. Terus untuk resisten sama aja jika ini kan sempat lebih dari garis resisten gitu. Tapi candlenya ini merah gitu. Sayangnya merah. Kalau misalnya hijau, nah itu ada kemungkinan ada harga sahamnya tuh akan tetap naik, akan melanjutkan naik. Paham ya? Semoga paham nih. Nah, ini ada resisten box area. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan garis gitu kan. Cuma kalau box ini karena ada perbedaan sedikit dari area puncak atau lembah yang terbentuk itu. Ini kan apa sih garis bukan garis, maksudnya candle yang membentuk lembah ini kan nggak sampai ini kan, nggak sampai candle yang ini nih, maka bisa pakai box area gitu. Terus sama supportnya, resistennya gitu. Jadi bedanya cuma nah ini cara gambar support resisten. Ini aku kasihkan, maksudnya ini tadinya buat untuk kita praktik, tapi karena ada perubahan silabus, jadinya nanti kita langsung masuk ke market gitu, kita langsung praktik market. Support dan stand trend line. Trend line digunakan untuk melihat tren yang sedang terjadi. Tren juga sering dipakai sebagai support dan pada downtrend, garis menghubungkan puncak setelahnya harus lebih dari sebelumnya. Atau ada istilah tuh lower high lower gitu.
mungkin kalau materi itu susah dimengerti ya, tapi nanti kalau kalau kita praktek langsung itu lebih enak. Ini sama aja sebelumnya nih membuat apa sih? Buat praktik kita gitu di pertemuan magang. Karena ada perubahan silabus tadi, jadi kita langsung ke market aja karena lebih enak. Itu untuk teori teknikal.